Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi 3, yaitu ada saya sendiri, Fajar Andiansah, dan ada rekan saya, Sylvia Irawati dan Rista Apriliani, akan mempresentasikan suatu pembahasan mengenai materi dari sosiologi perkotaan, yaitu mengenai kota dan permukiman kumuh. Sebelum kita memasuki itu apa hubungannya kota dengan permukiman yang kumuh, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu tentang kota. Kota merupakan wilayah yang administrasinya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Di Indonesia sendiri, sampai saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 98 wilayah yang memiliki administrasi setara dengan tingkatan kota. Mungkin kalau kita membicarakan kota, pasti akan tertuju ada namanya kota Bandung, kota Jakarta, dan kota-kota lainnya. Di sini ada salah satu kota di Indonesia, itu ada kota Tangerang, di mana hasil sensus penduduk di kota Tangerang pada tahun 2020, jumlah penduduknya itu mencapai 2.264 juta jiwa, atau dengan sama dengan kepadatan penduduk di Tangerang, yaitu 12.041 jiwa per kilometer. Nah, tadi balik lagi ya ke konsep arti kota, di mana kota itu memiliki administrasi dengan kepadatan wilayah penduduk yang tinggi. Ketika kota Tangerang dengan penduduk yang tinggi dan kepadatan yang lebih tinggi, maka kota Tangerang dapat dikategorikan sebagai salah satu kota. Nah, kita masuk ya, kota merupakan pusat kegiatan ekonomi dan aktivitas ekonomi meningkat, kota menjadi sasaran investasi dan penanaman modal dalam skala besar. Kegiatan tersebut mendorong meningkatnya industri dan mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan dan menetap di daerah tersebut, sehingga mendorong tumbuhnya kawasan permukiman kota. Nah, lanjutan di sini, kota terbentuk karena adanya 3 aktivitas yang tadi sebelumnya di slide sebelumnya sudah disebutkan, di mana kota itu terbentuk karena adanya aktivitas pabrik yang membutuhkan input sehingga banyak orang yang ingin bekerja dan memilih tinggal di lokasi yang dekat dengan pabrik. Terus yang kedua, kota itu terbentuk karena adanya aktivitas produksi individu dan rumah tangga yang sama produktif, namun tidak tergantung volume produksi, sehingga lebih menguntungkan produksi individu. Dan yang ketiga yaitu kota terbentuk karena adanya aktivitas pabrik dan perdagangan yang memunculkan konsentrasi pekerjaan. Dan sebagai individu memilih untuk tinggal di kota untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, sehingga ada pertumbuhan penduduk di kota. Nah, konsep kota itu tadi yang ketiga karena adanya konsentrasi pekerjaan. Nah, konsentrasi pekerjaan ini di kota terbentuk karena adanya 3 kegiatan, yaitu ada comparative advantage, skala ekonomis, dan aglomerasi. Comparative advantage itu berdasarkan opportunity cost-nya, di mana semakin kecil opportunity cost dalam menghasilkan suatu barang, maka semakin besar comparative advantage-nya. Misalnya saja di kota Bandung dalam produksi pertanian memiliki opportunity yang mengakibatkan harga barang tersebut lebih rendah dan turun dari tahun sebelumnya dan mengakibatkan perdagangan regional yang menyebabkan perkembangan kota. Terus yang kedua itu ada skala ekonomis. Skala ekonomis itu terjadi ketika adanya skala ekonomis dalam transportasi atau biaya angkut barang antar produksi dan adanya skala ekonomis internal dalam produksi. Itu terjadi ketika volume produksi meningkat namun input dan tenaga kerja yang digunakan yaitu menurun. Dan yang terakhir itu karena adanya konsentrasi pekerjaan itu karena adanya aglomerasi. Aglomerasi itu terjadi karena adanya localization ekonomis dan urbanization ekonomis. Lanjut lagi ya, masyarakat memiliki kebutuhan pokok yang dipenuhi, terutama kebutuhan primer atau kebutuhan pokok seperti makan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan perlengkapan yang kebutuhannya bersifat primer lainnya. Kemudian manusia juga membutuhkan tempat tinggal, di mana tempat tinggal itu merupakan salah satu kebutuhan primer atau kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Karena tempat tinggal itu merupakan tempat berlindung dan tempat beristirahat untuk semua masyarakat. Terus juga pertumbuhan penduduk dari suatu wilayah, yaitu mulai dari natalitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk menjadi salah satu variabel makro yang mempengaruhi permukiman, di mana pertumbuhan penduduk itu akan mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah, sehingga ketika suatu wilayah tersebut diisi lebih banyak masyarakat atau masyarakat lebih tinggal di sana, maka masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang disebut dengan permukiman. Di mana hal tersebut karena masyarakat lebih banyak dapat memunculkan permasalahan pada meningkatnya pemukiman masyarakat yang tidak terkendali di perkotaan yang mempengaruhi lingkungan.
Nah, di sini ada masalah kota yang berhubungan dengan lingkungan yang tadi disebutkan, yaitu dalam lingkungan permukiman. Yang pertama, lingkungan pemukiman yang kondisinya jelek dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, yaitu perkampungan yang tidak ditata dengan teratur, dengan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan kesehatan yang tidak memadai. Dan yang ketiga, itu kampung-kampung dengan prasarana lingkungan yang sangat minim. Dan di sini ada pemukiman dan kemiskinan menjadi masalah. Kenapa? Hal tersebut karena laju pertumbuhan penduduk yang tadi berdasarkan pertumbuhan penduduk yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, itu terkait karena kelahiran, kematian, dan migrasi, membawa dampak yang beragam pada aspek lingkungan maupun sosial di suatu wilayah, mulai dari kemacetan hingga munculnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni dan merupakan pemukiman padat dengan kualitas konstruksi rendah serta prasarana dan layanan pemukiman yang rendah akibat kemiskinan. Umumnya masyarakat yang bertempat tinggal di pemukiman kumuh adalah orang miskin, meskipun ada pengecualian ketika pemukiman kumuh dengan intervensi kebijakan pemerintah dan pemukiman dan pemerintah. Nah, maksudnya di sini karena harga lahan di wilayah permukiman kumuh itu cenderung harganya lebih rendah atau harga sewa lahannya lebih rendah, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah akan memilih tempat seperti itu untuk pemukimannya. Namun ada juga pengecualiannya seperti adanya kebijakan pemerintah, salah satunya menggunakan rumah susun seperti di Taman Sari Atas. Untuk mencegah pemukiman kumuh, pemerintah Kota Bandung menerapkan sistem rumah susun yang berada di belakang Balubur Town Square. Pemukiman kumuh juga dapat digolongkan dalam 3 kondisi dalam pemukiman, yaitu dapat dilihatnya dari kondisi fisik, kondisi ekonomi sosial, dan dampak kondisi tersebut. Kondisi fisik ini tampak dari bangunannya yang rapat dengan konstruksi yang rendah, jaringan yang tidak berpola, serta drainase yang tidak berfungsi, dan pengolahan sampah yang belum baik. Terus kalau dilihat dari kondisi ekonomi dan sosial, masyarakat yang berada di pemukiman kumuh antara lain masyarakat dengan berpenghasilan rendah, norma sosial rendah, serta budaya kemiskinan dengan sifat apatis. Dan yang terakhir yaitu dampak dari adanya kondisi fisik dan kondisi ekonomi dan sosial, yaitu kondisi tersebut dapat mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, pencemaran penyakit, perilaku menyimpang, dan dampak pola kehidupan yang lainnya. Untuk mengetahui apa itu pemukiman kumuh, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pemukiman kumuh adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, permukiman kumuh berasal dari kata housing atau human settlement dalam bahasa Inggris, yang artinya permukiman yang memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah dengan prasarana lingkungan. Yang ketiga, kumuh itu artinya kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Nah, sekarang jika untuk menentukan lingkungan kumuh dilihat dari yang pertama kondisi bangunan atau rumah, yang ketiga ketersediaan sarana dan prasarana dasar dan lingkungan, kerentanan status penduduk, dan yang terakhir aspek pendukung seperti ketidakadanya lapangan kerja yang memadai, kurangnya partisipasi kegiatan sosial masyarakat. Untuk melihat bagaimana skala pemukiman kumuh di next slide. Standar pemukiman kumuh. Ditinjau dari keadaan kondisi rumah, dilihat dari struktur rumah, pemisahan fungsi ruang, kepadatan rumah atau bangunan hunian, dan tatanan bangunan. Yang kedua, ditinjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti air bersih, adanya fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi. Ada tidaknya ruang terbuka ekonomi. Gambaran lingkungan kumuh. Yang pertama, fasilitas sosialnya kurang, seperti fasilitas sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan. Yang kedua, mata pencahariannya yang tidak tetap dan usaha non-formal. Yang ketiga, pendidikan masyarakatnya masih rendah. Yang keempat, lingkungan pemukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan. Yang kelima, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni yang ada di rumahnya.
Yang keenam, rumah hanya tempat untuk melindung dari panas dan hujan. Yang ketujuh, bersifat sementara dan dibangun di atas tanah bukan milik penghuninya. Yang kedelapan, lingkungan dan tata pemukimannya tidak teratur tanpa perencanaan. Dan yang terakhir, prasarana prasarana dan sarananya kurang seperti MCK, air bersih, saluran buangan, listrik, dan jalan lingkungan. Ciri-ciri kampung atau pemukiman kumuh menurut Budi Lingga bisa dilihat dari penduduknya sangat padat, antara 250 sampai 400 jiwa per hektar. Yang kedua, jalan-jalannya sangat sempit, yang tersembunyi di balik atap-atap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain. Yang ketiga, fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan biasa terdapat jalan-jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan, kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air. Yang keempat, fasilitas pembuangan air kotor atau tinja sangat minim sekali. Di antaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah. Yang kelima, fasilitas penyediaan air bersih sangat minim sekali. Pemanfaatan air sumur dangkal, air hujan, atau membeli secara kalengan. Yang keenam, tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen dan sangat darurat. Dan yang terakhir, pemilikan hak atas lahan sering legal. Artinya status tanahnya masih merupakan negara dan para pemiliknya tidak memiliki status apa-apa. Pemukiman kumuh berdasarkan asal atau proses terjadinya. Menurut Sutanto, yang pertama, kumuh bangunan atau kretid. Artinya daerah hunian masyarakat ekonomi lemah dengan ciri fisik, yaitu bangunan mudah dipindah, dibangun dengan bahan seadanya, dan sebagian besar dibangun sendiri oleh penghuni atau kumuh sejak awal. Kumuh turunan atau generated, yaitu cirinya adalah rumah-rumah yang semula dibangun dengan izin, pada bagian kota yang lama, kondisinya semakin memburuk sehingga menjadi rumah kumuh. Desa lama yang terkepung oleh pemekaran kota yang cepat, atau bangunan dan prasarana merosot oleh kurangnya pemeliharaan. Yang ketiga yaitu kumuh dalam proyek perumahan atau in-project housing. Ya, cirinya adalah kelompok proyek perumahan yang disediakan oleh badan pemerintah bagi masyarakat ekonomi lemah, rumah-rumah yang diperluas sendiri oleh penghuni dengan pemeliharaan sangat jelek dan mengakibatkan kemerosotan pada jasa sarana dan prasarana. Selanjutnya ada faktor penyebab tumbuhnya pemukiman kumuh. Ada beberapa faktor penyebab tumbuhnya pemukiman kumuh yang dijelaskan oleh Khomarudin. Yang pertama, ada urbanisasi dan migrasi yang tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang kedua, ada sulitnya mencari pekerjaan dan sulitnya mencicil atau menyewa rumah. Selanjutnya, ada faktor dari kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, ada perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta disiplin warga yang rendah. Dan yang terakhir, semakin sempitnya lahan pemukiman dan tingginya harga tanah. Dan selanjutnya ada kawasan pemukiman kumuh dapat tercermin dari yang pertama, penampilan fisik bangunannya yang makin konstruksi, yaitu banyaknya bangunan temporer yang berdiri serta tampak tidak terurus maupun tanpa perawatan. Yang kedua, pendapatan penduduk yang rendah mencerminkan status ekonomi penghuninya. Dan yang ketiga, kepadatan bangunan yang tinggi dapat terlihat tidak adanya jarak antara bangunan maupun siteplan yang tidak terencana. Dan yang keempat, ada kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen. Dan yang kelima, sistem sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik. Yang keenam, kondisi sosial yang tidak baik dilihat dengan banyaknya tindakan kejahatan maupun kriminal yang terjadi. Dan yang terakhir, banyaknya masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah. Baik, selanjutnya ada dampak urbanisasi terhadap perkembangan pemukiman kumuh.
Sinulinga memperkirakan bahwa pada tahun 2020, penduduk dunia akan menjadi 50% dan Asia akan menerima bagian sebesar 52%. Terdapat dua pengertian yang terkandung dalam istilah urbanisasi. Yang pertama, urbanisasi yaitu menunjuk pada suatu proses terbentuknya ciri-ciri kota yang kompleks karena terjadinya perpindahan penduduk atau migrasi dari suatu daerah yang bersifat homogen, atau dari desa atau kota kecil, menuju daerah yang bersifat heterogen atau kota. Dan yang kedua, urbanisasi menunjuk pada perkembangan suatu daerah yang semula bersifat homogen berubah menjadi suatu kawasan yang bersifat heterogen, baik disebabkan karena perkembangan masyarakat dari kawasan itu sendiri maupun karena proses migrasi dari daerah lain. Grunwald dalam Daljuni mengemukakan ada dua jenis urbanisasi atau pengkotaan. Yang pertama, pengkotaan secara fisik, berarti perkembangan kota dalam arti luas areal, jumlah dan kepadatan penduduknya. Pembangunan gedung-gedung yang arah horizontal atau vertikal, variasi tata guna lahannya yang non-agraris. Dan yang kedua, pengkotaan mental, yang berarti perkembangan orientasi nilai-nilai dan kebiasaan hidup meniru apa yang terdapat di kota-kota besar. Berpindahnya penduduk meninggalkan desa atau kota kecil menuju kota yang lebih besar karena adanya sesuatu yang lebih menarik dan lebih menguntungkan untuk tinggal di kota besar dibandingkan dengan desa atau kota kecil daerah asalnya. Selain itu, ada faktor-faktor penarik yang ada di kota besar ini yang disebut dengan pull factor. Sedangkan faktor-faktor yang ada di desa atau kota kecil yang mendorong penduduk meninggalkan daerah asalnya disebut dengan push factor. Selanjutnya ada akibat urbanisasi yang dijelaskan oleh Sugiyoko. Akibat urbanisasi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan ini merupakan masalah krusial yang dihadapi hampir semua kota di Indonesia. Yang paling mudah dan terlihat jelas adalah banyaknya penduduk kota yang tinggal di pemukiman liar dan kumuh, serta terbatasnya akses penduduk 324 sosiologi perkotaan ini pada pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Materi yang kami sampaikan ini, kami mengambil referensi dari beberapa sumber. Yang pertama, Sosiologi Perkotaan, milik Jamaluddin, yang berjudul Sosiologi Perkotaan, Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. Yang selanjutnya ada buku Urban Economics, karya Sullivan, Urban Economic. Dan dari artikel milik Andriansyah, yang berjudul Strategy of Improvement of the Human Development Index in Indonesia through Sustainable Settlement Management. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.